pun itu meyakini bahwa planet nanti akan berbenturan. Dengan kemajuan teknologi itu bisa mengukur dan mengetahui pergeseran planet tersebut, sehingga sekian ratus tahun yang akan datang itu akan terjadi benturan atau tabrakan antar planet tersebut. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, kenapa tokoh agama atau ahli agama diam? Dulu umarok atau penyelenggara negara itu menghadap ulama untuk meminta arahan atau fatwa dalam menentukan kebijakan. Tapi sekarang justru kebalikannya, ulama yang menghadap umarok, sehingga keberanian ulama untuk menyampaikan aturan-aturan yang hak dan yang batil itu tidak tersampaikan. Dalam satu hadis Rasulullah sampaikan yang sangat dikhawatirkan itu adalah munculnya ulama bukan dakza lagi. Memakai ayat-ayat Al-Quran itu sesuai dengan manusia, sesuai dengan nafsu manusia, sesuai dengan pesanan atau sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Terakhir, Kiki mengajak agar kita bisa memilih dan memilah jalan hidup, pilihan hidup kita. Bismillah. Demikian Gus Lori dan dulur-dulur untuk pembahasan ayat 1 sampai 5, monggo dulur yang lain bisa melengkapi. Matur suwun. Oke, matur suwun Pak Jo. Ada yang mau menambahkan dari ayat 1 sampai 5 tadi? Ada yang menambahkan? Oke. Kalau nggak ada, lanjut ke ayat 6 sampai 11. Silakan. Ayat 6 sampai 11. Sinten yang punya catatan? Baru kemarin kita bahas ini ya. Oke. Silakan. Yang punya catatan, yang mau menyampaikan. Monggo dulur-dulur yang lain bisa membacakan hasil catatan selama kajian sebelum kami para pencatat menambahkan jika ada kekurangan nanti. Monggo silakan dulur-dulur semuanya. Perwakilan dari cabang-cabang dari Kalimantan, Lombok, Bali sudah nggih? Yang lain? Sumatera, Lampung. Assalamualaikum, izin.
Assalamualaikum, Mbak Dewi. Mohon izin. Saya sampaikan semampu saya dulu saat catatan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Catatan saya tentang surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11. Ketika manusia mulai balik, maka poin-poin timbangan selalu berubah, baik timbangan kebaikan maupun timbangan keburukan. Dan jika kita tidak selalu mengikuti arahan Al-Quran, dikhawatirkan jika beranggapan bahwa dan itu sangat berbahaya, akan menjadi orang yang teledor, kaget ketika dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang diperbuat waktu di dunia. Dan ketika shocknya, kagetnya itu di akhirat, maka akan menjadi orang yang sangat merugi. Agar kita menjadi orang yang tidak merugi, harus beriman dan mengikuti ajaran Al-Quran. Dan sangat membutuhkan arahan yang selalu ada hubungannya dengan guru yang membawa kita keselamatan. Allah telah mengiming-imingi surga yang membuat kepentut, serta neraka yang membuat kita takut. Akan tetapi orang modern menganggap semua itu hanyalah dongeng-dongeng yang terdahulu. Maka celakalah orang yang seperti itu, karena mereka tidak mencari berat kebaikannya, tidak mencari berat kebaikannya dan ringan kebaikan, akan tetapi ringan kebaikannya. Dan jangan hanya menengok ke kanan terus. Sering kita itu menengoknya ke kanan, merasa sudah baik, dan lupa untuk menengok ke kiri. Kalau kita bisa menengok ke kiri, kita bisa mengoreksi diri dan bisa mengubah apa yang telah kita berbuat agar kita selamat. Orang yang bersedekah akan tetapi mengungkit-ungkit, menyakiti hati yang disedekahi, maka Allah berkata, itu ibarat debu yang berada di atas batu dan turun hujan sehingga habislah tanpa bekas, alias tidak punya apa-apa. Jadi seandainya kita bisa bersedekah, diusahakan untuk berusaha tidak menyakiti. Kemudian Gus Glory kemarin mengucapkan siapkan pulpen sebelah kanan untuk mencatat, dan kita berlomba dengan waktu yang sangat terbatas ini untuk mengejar kebaikan. Siapkan penghapus untuk sebelah kiri dengan tujuan untuk mentaubati segala kesalahan, mohon ampunan kepada Allah, dan jika ada kesalahan terhadap sesama, maka kita segera mohon maaf, dan bila memiliki kesalahan terhadap Allah segera mentaubatinya. Kemarin juga disebutkan tentang rekening-rekening kita yang harus kita sediakan. Di antaranya rekening sedekah. Sedekah itu bisa berupa tenaga, pikiran, nasihat, dan sebagainya. Kemudian rekening ngaji. Kita harus berusaha ngaji, mengikuti apa yang ilmu, agar kita memperoleh ilmu-ilmu, dan pahala yang kita peroleh setiap membaca Al-Quran itu jadi upaya kita harus berupaya memperbanyak membaca Al-Quran. Rekening sholat. Sholat itu ada dua macam, sholat wajib juga sholat sunnah. Kemudian rekening wirid, selalu mengingat Allah dimanapun berada, baik keadaan berdiri, duduk, tidur, dan sebagainya, berbaring, dan sebagainya. Kemudian rekening dakwah. Dengan hati-hati itu tidak setuju. Rekening dakwah. Contohnya dengan hati. Kita tidak menyetujui hal-hal yang tidak baik. Kemudian dakwah dengan lisan. Sampaikan, contoh kemarin, sampaikan ilmumu walau itu pahit. Jika yang benar, sampaikan ilmu walau satu ayat. Berusaha menghapus dosa-dosa dengan mentaubati
kesyukuran kita kepada Allah. Misalnya menghina orang, menyakiti hati orang lain, pelit, bohong, tidak jujur, ingkar, dan sebagainya. Banyak sekali yang kita tidak merasa, mungkin kurang syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Dan kita harus mengetahui posisi kita, harus berusaha timbangan kita lebih berat timbangan yang sebelah kanan, jangan sampai banyak yang sebelah kiri. Kemarin tentang menyediakan pena itu pada surat Al-Maidah ayat 48 untuk mencatat kebaikan. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan menjaga, maka putuskanlah perkara neraka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu akan dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Untuk menghapus dosa pada surat Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu meminta ampunan kepada Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Seberat apapun miskin di dunia, tidak seberat melarat di akhirat. Kalau miskin di dunia masih makan nasi, minum air dingin, tidur di tempat yang selayaknya, berpakaian dari kain bukan dari api. Akan tetapi jika miskin di akhirat, naudzubillah, maka makan buah zakum yang berduri dan tidak mengenyangkan, minum air mendidih dan juga tidak menghilangkan haus, berpakaian dari api dan sebagainya, naudzubillah min dzalik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Yang jelas banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditambahkan? Mohon izin sedikit, ada 2 kalimat yang agak terlewat tadi. Semuanya sudah tercatat, yaitu keep in touch, selalu terhubung dengan guru dan komunitas. Nah, itu. Yang kedua tentang keep on the track, tetap dalam satu jalur. Itu saja yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Oke. Dari ayat 1 sampai ayat 11 sudah kita dengarkan semua tadi murojaahnya. Ada yang mau disampaikan? Atau ditanyakan terkait ayat surat Al-Qari'ah? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke surat At-Takatsur ya. Surat At-Takatsur ini surat Makkiyah, surat ke-102, diturunkan di Makkah pada saat periode Makkah. Ayatnya ada 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.